Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 19622045. Mahasiswi akuntansi pagi 2 semester 3. Disusun memenuhi tugas kuliah akuntansi biaya 1. Dosen pengampu Charlie Marlinda SE MAK CA. Saya merupakan mahasiswi program studi S1 akuntansi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang produk bersama. Produk bersama atau joint product adalah dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produksi mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga produk utama atau major product. Karakteristik 1. Karakteristik produk bersama. A. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. C. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. D. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. E. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai kesediaan akhir dan penghasilan laba bersih. Dalam hal ini terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk sebagai berikut. 1. Metode nilai pasar relatif. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat dua variasi berdasarkan nilai dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu A. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan sehingga ditemukan rasio individu dari nilai pasar tersebut total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. B. Nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu, perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan di atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang dihipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. 3. Metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit. Lalu, biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. 4. Metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi bersama seperti kesulitan dalam memproduksi, jumlah waktu yang diperlukan atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Produk sampingan. Produk sampingan atau byproduct adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk yang lain, tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah daripada produk lain. 2. Karakteristik produk sampingan. A. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksud untuk membuat produk ini. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. C. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. D. Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan.
Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memerlukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. 1. Metode yang hanya dilakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut. Metode tanpa harga pokok atau non-cash method. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. A. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan luar usaha. Dengan demikian, dalam cara ini pendapatan usaha bertambah. C. Hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan. D. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi. E. Nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi. Metode nilai pasar atau reversal cost method. 2. Metode yang membebankan biaya-biaya produksi produk utama dan produk sampingan. Metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebesar harga beli atau nilai ganti atau replacement cost yang dilakukan di pasar. Harga pokok tersebut dikredit perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi atau bahan baku bentuk produk utama berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.